Tiongkok merupakan negara dengan wilayah terluas di Asia, sekaligus menduduki posisi ketiga terluas di dunia. Luas daratannya mencapai sekitar 9,7 juta kilometer persegi, dengan lebih dari 102 kota yang masing-masing dihuni oleh lebih dari 1 juta penduduk. Untuk penerbangan langsung dari Jakarta ke Shanghai, tiket sekali jalan dibanderol mulai dari 4 juta rupiah. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 6 jam 25 menit dan menempuh jarak sekitar 6.234 km. Saat ini, nilai tukar mata uang yuan Tiongkok berada di angka sekitar Rp2.155 per yuan. Pekerja migran Indonesia, baik TKI maupun TKW, yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di kota kecil di Tiongkok biasanya memperoleh gaji antara 10 hingga 12 juta rupiah per bulan. Di kota-kota besar, penghasilannya bahkan bisa mencapai 25 juta rupiah. Upah minimum harian untuk pekerjaan ini dimulai dari sekitar 5 yuan. Tiongkok memiliki lebih dari 20 kota besar dengan populasi di atas 5 juta jiwa. Beberapa kota metropolitannya yang terkenal antara lain Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan 11an. Negara ini juga memiliki pusat rehabilitasi khusus untuk menangani kecanduan internet, sebuah fenomena yang cukup serius di kalangan remaja dan dewasa muda. Namun di sisi lain, sekitar 600 juta penduduk Tiongkok masih berpenghasilan rendah, yaitu sekitar 2,3 juta rupiah per bulan. Dengan total populasi mencapai sekitar 1,41 miliar jiwa, Tiongkok menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Meskipun prostitusi dilarang secara hukum, diperkirakan ada sekitar 10 juta wanita yang terlibat dalam industri ini. Tarif layanan mereka berkisar sekitar 5 juta rupiah sekali kencan dan aktivitas ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, biasanya di gang-gang sempit. Untuk menanggulangi penurunan angka kelahiran, pemerintah Provinsi Sichuan menerapkan kebijakan yang memperbolehkan pasangan belum menikah untuk memiliki anak. Kebijakan ini muncul di tengah tren menurunnya minat perempuan muda perkotaan untuk menikah, sebagaimana terungkap dalam sebuah survei terbaru. Tiongkok juga dikenal sebagai salah satu negara pengekspor ikan laut terbesar di dunia, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari 20 miliar dolar AS. Di bidang teknologi, negara ini mencuri perhatian dunia setelah berhasil menyalakan matahari buatan, sebuah reaktor fusi nuklir eksperimental dengan suhu mencapai 15 juta derajat Celcius, 10 kali lebih panas dari inti matahari. Proyek ambisius ini diperkirakan menghabiskan biaya lebih dari 1 triliun dolar. Selain itu, Tiongkok juga sedang mengembangkan proyek bulan buatan. Dalam hal spiritualitas, masyarakat Tiongkok menganut beragam kepercayaan, antara lain Buddha, Taoisme, Konghucu, Kristen, dan sebagian besar lainnya bersikap agnostik atau tidak menganut agama. Fakta unik lainnya, diperkirakan masih ada sekitar 30 juta orang di Tiongkok yang tinggal di dalam gua yang telah dimodifikasi menyerupai rumah modern. Gua-gua ini, yang dikenal sebagai Yaodong, banyak ditemukan di Provinsi Shanxi dan memiliki bentuk pintu setengah lingkaran yang khas. Di pegunungan Tianzhu, terdapat desa Dong yang dihuni oleh suku Dong, yang belakangan menarik perhatian karena keahlian kungfu para penduduknya. Namun, Tiongkok juga dikenal dengan beberapa kebiasaan kuliner yang dianggap ekstrim oleh sebagian besar dunia. Sekitar 4 juta kucing dikonsumsi setiap tahun di wilayah daratan Tiongkok, terutama oleh kelompok usia lanjut dan lebih umum di pedesaan. Ada pula hidangan ayam panggang mentah, di mana seluruh ayam, lengkap dengan bulu dan isi perutnya, dibungkus tanah lalu dipanggang hingga matang. Salah satu sajian ekstrim lainnya adalah bola mata ikan tuna yang kaya akan omega 3. Bola mata ini berukuran sebesar telur dan memiliki tekstur serta rasa yang mirip dengan cumi rebus. Ada juga hidangan kontroversial berupa ikan inyang, yaitu ikan mas yang disajikan dalam keadaan bagian kepala masih hidup.
Pada awal musim semi, masyarakat di Dongduong memiliki tradisi merebus telur menggunakan air urin anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Selain itu, mereka juga biasa mengonsumsi kalajengking yang digoreng terlebih dahulu untuk menetralisir racunnya. Salah satu hidangan tradisional yang cukup dikenal di Shanghai adalah udang mentah mabuk. Udang ini direndam dalam air es, anggur, dan rempah-rempah, lalu ditutup selama sekitar 1,5 menit sebelum disajikan. Di wilayah Khufu, Cina Utara, terdapat banyak peternakan kecoa. Serangga ini dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan dan biasanya diolah menjadi keripik yang garing. Hidangan ekstrim lainnya adalah hotpot kotoran sapi dari komunitas Dai Chao. Makanan ini memanfaatkan kotoran sapi yang masih mengandung rumput yang belum tercerna sepenuhnya. Ada pula tahu bau yang difermentasi bersama susu, sayuran, dan daging selama berbulan-bulan untuk menghasilkan aroma menyengat. Bayi tikus hidup dianggap sebagai makanan eksotis yang diyakini bisa meningkatkan stamina seksual, meski terdengar mengerikan. Di Provinsi Jiangsu, khususnya di kota Liancheng, terdapat sajian khas berupa ulat hijau. Dalam etika makan masyarakat Tiongkok, meletakkan sumpit ke dalam mangkuk dianggap tidak sopan. Sebaiknya sumpit diletakkan di atas mangkuk. Memberi tip juga dianggap tidak biasa dan bisa dianggap menyinggung. Saat makan, tulang atau sisa makanan sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam mangkuk nasi, melainkan diletakkan di piring kecil atau dibungkus tisu. Mengetuk sumpit dianggap tidak sopan. Begitu pula menggunakan sumpit pribadi untuk mengambil makanan dari hidangan utama. Memberi dan menerima hadiah harus dilakukan dengan kedua tangan sebagai bentuk penghormatan. Jam tangan dan benda yang berkaitan dengan angka 4 sebaiknya dihindari karena dikaitkan dengan kematian. Menolak pemberian beberapa kali sebelum menerimanya dianggap sopan. Bersiul dianggap mengganggu dan diyakini bisa memanggil roh jika dilakukan di malam hari. Menyeruput sup hingga berbunyi dianggap sebagai bentuk penghargaan kepada koki. Ketepatan waktu juga sangat dihargai dalam budaya Tiongkok. Memberikan bunga putih tidak disarankan karena hanya digunakan dalam upacara kematian. Saat bepergian di Tiongkok, sebaiknya membawa tisu sendiri karena tidak semua tempat, termasuk restoran dan toilet, menyediakannya. Penggunaan VPN juga disarankan karena banyak aplikasi seperti Instagram, WhatsApp, dan layanan Google tidak dapat diakses. Di musim panas, suhu dapat mencapai hingga 50 derajat Celcius, sedangkan musim dingin bisa turun di bawah 10 derajat Celcius. Cina mencatat jumlah eksekusi hukuman mati yang 4 kali lebih tinggi dibanding negara lain. Layanan Google, Facebook, dan WhatsApp dilarang di Cina karena alasan pengawasan informasi. Sebagai alternatif, masyarakat menggunakan Baidu yang menyediakan layanan seperti pencarian, email, dan peta. WeChat dikenal sebagai internetnya Cina karena fungsinya yang sangat luas. TikTok tidak tersedia di Cina karena banyaknya konten asing. Sebagai gantinya, warga menggunakan Douyin, aplikasi serupa dengan lebih dari 600 juta pengguna harian. Pada 14 Agustus 2010, di jalan tol Beijing terjadi kemacetan lalu lintas yang berlangsung selama 11 hari, rekor terburuk dalam sejarah dunia. Beberapa jam dari Beijing, Anda dapat menjumpai tembok besar Cina yang terkenal, meski sebenarnya tidak tampak dari luar angkasa. Panjangnya mencapai sekitar 9.000 km. Sekitar 80 km dari Beijing, terdapat kota Chengdu yang dikenal dengan pusat pelestarian dan penangkaran panda. Tidak jauh dari Chengdu, berdiri patung Buddha Leshan setinggi 71 meter, yang merupakan patung Buddha tertinggi di dunia dan telah dipahat sejak abad ke-8. Di kota ini juga terdapat kuil Dafo yang menyimpan lebih banyak patung Buddha kuno.
Jangan lewatkan juga wisata ke Sungai Feng Huang. Tempat Anda bisa menyaksikan arsitektur unik seperti rumah panggung kayu, menara batu, jembatan, dan tembok kota kuno sebagai sistem pertahanan. Harbin menjadi destinasi populer sepanjang tahun, terutama di musim dingin ketika festival es dan salju yang menakjubkan digelar dan menyedot jutaan pengunjung. Di Beijing, Anda juga bisa menyambangi kota terlarang yang selama 500 tahun tertutup untuk umum dan kini dikenal sebagai kompleks bangunan bersejarah terbesar serta terawat di Tiongkok. Taman Nasional Zhangjiajie memiliki lebih dari 3.000 puncak yang menginspirasi lukisan-lukisan klasik Tiongkok. Anda bahkan bisa mencoba pengalaman berjalan di atas jembatan kaca yang mampu menampung 800 orang dan menggantung di atas ngarai sedalam 300 meter. Di Tibet, dengan ketinggian lebih dari 3.600 meter, Anda akan menemukan pusat spiritual yang sangat memikat. Salah satu tempat penting di sana adalah Istana Potala, bekas kediaman musim dingin Dalai Lama dan pusat pemerintahan Tibet di masa lalu. Tak jauh dari sana terdapat Biara Sera, salah satu biara terbesar di Tibet yang juga berfungsi sebagai pusat pendidikan utama. Shanghai menonjol sebagai kota yang unik di Tiongkok, dengan perpaduan arsitektur bersejarah, taman-taman cantik, dan suasana kota yang nyaman. Perjalanan Anda dapat dilanjutkan ke area sawah bertingkat Yuan yang terkenal dengan julukan negeri ajaib di kawasan pedesaan Tiongkok Selatan. Qingdao, kota pesisir yang indah di tepi Laut Kuning, dikelilingi oleh perbukitan hijau. Sementara itu, Hong Kong menawarkan pengalaman menakjubkan dari puncak Victoria Peak, di mana pemandangan kota bisa dinikmati secara spektakuler. Bagi para pelancong, Hong Kong juga dianggap sebagai surga belanja karena banyak bangunan terhubung dengan jembatan pejalan kaki. Masakan Kanton dianggap sebagai salah satu kuliner terbaik di Asia. Anda bisa menjelajahi pasar-pasar lokal untuk mencicipi ragam makanan khas atau hanya menikmati suasana kota. Sayangnya, polusi udara menjadi isu serius di Cina. Bahkan dampaknya dapat menyebar hingga ke San Francisco. Hal ini sebagian besar dipicu oleh konsumsi batu bara yang melebihi 1 juta ton per hari. Beijing sendiri mencakup wilayah seluas 16.800 km persegi, menjadikannya salah satu kota terbesar di dunia. Negara ini juga dikenal dengan sebutan negeri tirai bambu, merujuk pada tanaman bambu khas mereka, Bambusa multiplex, yang sangat terkenal. Sebagai tambahan, Cina merupakan produsen sepeda terbesar secara global. Pada tahun 2020 saja, produksi sepeda di negara ini mencapai sekitar 72 juta unit, jauh melampaui negara-negara lain di seluruh dunia. Sungai Yangtze dikenal sebagai sungai terpanjang di Asia dan merupakan sungai terpanjang ketiga di dunia, dengan panjang mencapai sekitar 6.300 km. Lembah sungai ini membentang sejauh kurang lebih 3.200 km dari barat ke timur, dan lebih dari 1.000 km dari utara ke selatan. Cina menempati posisi kelima sebagai ekonomi terbesar di dunia dan menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat dalam skala global. Negara ini juga meluncurkan kereta tercepat di dunia yang dikenal dengan nama Maglev. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan hingga 600 km per jam. Saat ini, Cina memiliki jumlah personel militer aktif terbesar di dunia. Pada tahun 2021, angkatan bersenjatanya terdiri dari sekitar 2.019.000 personel aktif. Selain itu, Cina merupakan salah satu negara dengan perkembangan arsitektur tercepat di dunia. Setiap tahun, sekitar 73 gedung pencakar langit baru berdiri di berbagai kota besar di sana. Cina juga memiliki jembatan laut terpanjang di dunia yang menghubungkan Hong Kong, Macau, dan daratan utama Tiongkok. Jembatan ini memiliki total panjang 55 km, terdiri dari 22,9 km di atas permukaan laut dan sekitar 6,7 km melalui terowongan bawah laut. Dibuka pada Oktober 2018,
Struktur ini menjadi ikon infrastruktur modern yang mengesankan. Bagaimana menurut Anda tentang negara ini? Apa yang paling menarik dan mungkin kurang Anda sukai dari Cina? Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video kami, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat menjelajah dunia dan terus belajar hal baru setiap hari. Wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk Anda semua.